Apakah ada yang ingat yang menyusun protein itu adalah asam amino dengan struktur yang bagaimana? Apakah alfa, beta, gamma, delta? Alfa amino. Asam alfa amino ya. Terima kasih Mbak Lilia ya. NIM berapa Lilia? 1690. 169. Terima kasih Mbak Lilia. Oke. Ya, asam alfa amino ya. Kemarin ada berbagai jenis asam amino ya. Ada asam amino esensial, ada yang non esensial, ada yang kondisional. Ya, kemudian ada juga asam amino dengan gugus-gugus tertentu ya. Ada yang alifatis, aromatis ya. Nah, itu macam-macam di situ. Mungkin ada yang ingat kalau saya tanya contoh asam amino dengan gugus sampingnya ya, gugus sampingnya mengandung sulfur. Ada yang tahu? Bisa menyebutkan? Metionin, sistin, dan sisten. Ya, baik. Terima kasih. Siapa bisa sebutkan nama dan NIM? Ada Hikmanoritna NIM 144, Ibu. Oke, 144. Ya, terima kasih Mbak Ade ya. Ya, benar. Kalau yang contohnya tadi ya mengandung gugus sulfur, gugus sampingnya ada sulfur yaitu sistein, metionin ya di situ. Nah, kemudian mungkin yang satu lagi yang saya akan coba sama kita review ya kemarin ya supaya kalian tidak lupa apa yang sudah disampaikan. Struktur ya. Ada struktur protein itu ada 4 macam ya. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan struktur protein itu 4 macam apa saja? Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener kalau nggak salah. Ya, betul. Ini masih Mbak Ade ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, ini saya harapkan nanti kalian juga bisa membaca, misalnya lupa ya, bisa baca ulang PPT-nya kemarin dan bisa mencoba memahami struktur primer yang seperti apa, sekunder yang seperti apa, tersier seperti apa, dan kuartener seperti apa. Ya. Oh, mungkin satu lagi juga untuk ikatan ya, ikatan pada protein ya. Kalau ikatan antar satu asam amino dengan asam amino lain, nih ada yang ingat mungkin itu nama ikatannya apa? Apa? Ikatan peptida. Ikatan peptida, betul sekali. Siapa ini tadi? 043 Nida. 043 Nida ya. Oke, terima kasih Mbak Nida. Ya, ikatan antar asam amino adalah ikatan peptida ya. Kemarin kalau kalian baca-baca lagi mungkin masih ingat ya ada ikatan kovalen itu yang baik di sebelah mana, ikatan peptida yang sebelah mana, ikatan garam, ikatan sistin. Nah, kemudian juga ada interaksi hidrofobik. Nah, itu mohon kalian pahami ya dan pahami supaya ya karena itu adalah dasar kalian untuk memahami protein itu apa. Selama ini kita tahu ya protein itu adanya ya di ayam, di telur gitu. Nah, di sini kimia makanan kita belajar secara susunan kimiawinya dan juga hari ini kita akan belajar nanti sifat-sifatnya ya, sifat dan jenis-jenis uji yang bisa kita lakukan pada protein ya, untuk protein ya di sini. Ini salah termasuk nanti jenis-jenis uji termasuk di dalamnya adalah ada uji yang nanti kalian lakukan sewaktu praktikum besok ya. Oke, kita mulai ya untuk materi hari ini protein. Nah, protein itu sifatnya banyak. Ini ada sifat protein yang utama, diantaranya sifat protein itu, mungkin kalau kalian masih ingat ya kemarin, di struktur protein itu memiliki gugus amin, ya, yang bagian NH2 dan juga gugus karboksilat, bagian COOH-nya. Nah, karena protein itu memiliki gugus amin dan karboksilat, ya ini maka protein punya sifat namanya amfoter. Amfoter ini adalah berarti sifat protein ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Ya, asam bisa bereaksi dengan asam karena dia punya gugus amin dan basa karena ada gugus karboksilatnya di sini. Nah,
Karena kemampuan reaksinya seperti ini, maka protein itu polielektrolit, dimiliki banyak muatan. Nah, bisa digambarkan di sini, ketika protein itu berada di larutan asam, ya, di mana larutan asam ini berarti di bawah titik isoelektriknya protein. Nah, itu nanti gugus aminonya NH2 ini akan bereaksi dengan ion H+ dari asam tersebut. Nah, dengan adanya reaksi gugus amin dengan ion H+ ini, maka protein itu akhirnya akan bermuatan positif di sini. Nah, kemudian apabila di larutan basa ini berarti di atas titik isoelektrik, ya. Nah, protein ini akan bereaksi sebagai asam. Ya, jadi proteinnya nanti yang bereaksi adalah karboksilatnya yang bagian proteinnya. Nah, akibat itu maka muatannya menjadi negatif. Nah, ini maka disebut polielektrolit karena protein itu muatan positif menjadi muatan positif bisa, menjadi muatan negatif bisa, dan satu lagi bisa menjadi muatan netral. Nih, muatan netral ini adalah ketika pada titik isoelektrik, yaitu ada pada pH tertentu di mana gugus aminonya dan gugus karboksilatnya akan saling menetralkan. Ya. Nah, ini untuk titik isoelektrik ini sendiri itu juga spesifik dari masing-masing protein ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu sebenarnya ini PI ya disebutannya ya, titik isoelektrik ini PI-nya berapa sebenarnya Bu? Yang asam itu di bawah titik isoelektrik itu berapa? Itu nanti tergantung dari masing-masing jenis, masing-masing protein ya, masing-masing protein. Jadi bisa kalian kalau kalian memang kepo ingin tahu bisa coba cari emang kalau misalnya pada albumin itu berapa, pada protein misalnya miosin itu berapa, ya itu bisa dicari di referensi. Nah, ini tadi yang contoh sifat unfold ya, sifat unfoternya itu tadi yang dia bisa menjadi protein ini bisa menjadi asam maupun basa ya. Sini ini protein, kemudian kalau ada ion tadi dapat ion H+, nah sini. Nah, kemudian dalam larutan alkali menjadi bermuatan negatif atau anion, pada larutan asam menjadi muatan positif atau kation. Seperti itu. Ini gambar ilustrasinya. Gambarnya kurang lebih ya kalau kalian misalnya di lab ya hanya campur-campur yang kelihatan ya secara fisik memang hanya kelihatan di tabung ada cairan gitu, tapi kalian tidak bisa melihat sebenarnya proses secara struktur kimiawi apa sih yang terjadi lah. Ini gambarannya seperti itu. Oke. Nah, protein ini memiliki karakteristik sendiri dalam bahan makanan ya. Nah, karakteristik protein dalam bahan makanan itu antaranya adalah memiliki berat molekul yang besar, sehingga mudah mengalami perubahan baik bentuk fisik dan aktivitas biologisnya. Situ. Kemudian struktur molekulnya di dalam pangan itu mengandung unsur nitrogen, unsur N yang relatif banyak, antara 15 sampai 18%. Dan juga protein ini protein yang ada di bahan makanan itu adalah polimer yang tersusun dari berbagai jenis asam amino, benar-benar campuran asam aminonya sampai beragam sehingga jenis protein pun sangat banyak. Makanya kalau kalian misalnya baca-baca ya referensi juga yang namanya dalam satu telur aja itu jenis proteinnya macam-macam. Kita tahu selama ini bahwa telur itu tinggi kandungan protein. Nah itu kalau kalian telisik coba searching lagi itu akan tahu oh di dalam telur itu apa aja sih jenis-jenis protein penyusunnya itu macamnya apa. Nah, susu itu jenis protein penyusunnya itu apa saja itu macam-macam karena yaitu tadi dalam satu polimer, satu protein itu tersusun dari berbagai macam asam amino, sehingga dengan kombinasi berbagai macam asam amino itu pun akan menghasilkan jenis-jenis protein yang beragam di situ. Nah, makanya jenis protein itu sangat banyak, 100 jenis. Kalau kalian masih ingat yang kemarin ya, yang antar satu protein dan protein lain juga bisa mereka sama-sama punya asam amino yang sama, tetapi dengan urutan asam amino yang berbeda, maka akan menghasilkan protein yang berbeda pula di situ. Nah, dari situ sudah menjadi sangat-sangat banyak macam-macamnya. Nah, ini tadi dengan karakteristik yang tadi itu, maka sifat fisik dan kimia protein itu terkait erat dengan karakteristik tersebut ya. Dengan adanya berat molekul yang besar ini, akhirnya protein itu tidak bisa larut sempurna di dalam air, tapi melainkan sebagai dispersi koloid ya. Dalam arti maksudnya
dia tercampur dengan larutan di air itu tetapi tidak larut ya. Tercampur tuh maksudnya jadi kalau kalian aduk ya mungkin ya, ilustrasinya mungkin kalau kalian aduk kalian akan melihat oh ini kayaknya larutannya tadinya bening sudah menjadi keruh ya, tetapi zatnya itu tidak menyatu dengan air. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan koloid ya di sini. Nah, kemudian tadi gugusnya karena ada gugus P karboksil, gugus T karboksil dan amin itu tadi, maka protein ini sangat sensitif ya, baik terhadap pH maupun jenis elektrolit. Ya, makanya kalau kalian baca-baca juga terhadap di referensi ya, protein itu ada jenis protein yang dimana dia di lingkungan pada pH tertentu maka bisa mengalami kerusakan, misalnya mengalami hidrolisis misalnya di situ. Nah, jadi keutuhan dari protein ini sangat sensitif ya, sangat bukan labil juga, reaktif ya, dia mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, terutama di sini pH ya, dan juga kalau ada kehadiran ion-ion lain. Nah, kemudian juga molekul protein itu tidak hanya terikat dengan molekul kecil, tapi juga dengan molekul besar, yang kadang terabsorpsi sangat kuat, sehingga sulit dalam pemurniannya. Ya, kalau kayak seperti yang kemarin kita lihat jenis protein itu ada yang dia berikatan dengan zat lain ya, misalnya seperti lipoprotein atau glikoprotein. Nah, kadang ikatan antara protein itu dengan tadi misalnya lipidnya itu sangat-sangat kuat, sehingga apabila misalnya dalam suatu penelitian tuh ini kita pengennya dari bahan makanan ini kita cuma mengambil proteinnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu maka perlu dilakukan pemurnian. Nah, proses pemurnian ini yang menjadi sangat susah sebenarnya. Makanya kalau penelitian-penelitian yang ada sampai pemurnian, ekstraksi, kemudian pemurnian itu biasanya biayanya cukup tinggi ya, karena memang prosesnya sulit dan juga makan waktu yang lama ya. Kadang dari mungkin sumbernya bahan awalnya banyak, tapi karena melewati proses yang banyak ini tadi ya untuk mendapatkan pemurniannya, maka yield-nya, hasilnya menjadi sangat sedikit di situ. Nah, padahal untuk menguji misalnya dibutuhkan ada minimalnya. Nah, minimalnya misalnya berapa gram di situ atau berapa, saya dibutuhkan minimalnya 10 gram untuk melakukan pengujian. Nah, sedangkan dari yang hasil pemurnian itu ternyata cuma dapat 1 gram lah, itu kan berarti butuh lebih banyak lagi bahan mentahnya. Nah, ini makanya kesulitan dalam pengujian dalam eksperimen-eksperimen yang menggunakan protein-protein yang murni ya. Situ. Nah, kemudian sifat protein ini tadi ya, ada sifat fisik dan sifat kimia. Ya. Untuk sifat fisik itu terdiri atas dari warna, rasanya, kemudian bentuk, ukuran, berat molekul, sifat koloid yang tadi sempat kita bahas, denaturasi. Kemarin kalau kalian masih ingat saya juga sudah menggambarkan denaturasi pada protein, sifat amfoter yang tadi, di mana protein bisa berkapasitas baik sebagai asam maupun basa, kemudian kapasitas pengikatan ion, kelarudan, dan aktivitas optis. Kemudian sifat kimia. Ya, sifat kimianya antaranya tergantung pada jenis reaksi yang terjadi pada protein tersebut, di mana antara ada hidrolisis ya, ini kemarin juga sudah saya jelaskan. Kemudian juga reaksi pada gugus yang karboksilat, ada yang reaksi pada gugus yang amino. Kemudian reaksi pada gugus baik karboksilat maupun ini type NH2 ya, yang maupun amin. Kemudian juga reaksi pada gugus samping dan reaksi pada gugus sulfurnya di sini. Ini biasanya sifat kimia ini menjadi membantu kita untuk identifikasi jenis protein. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk sifat fisik protein, ya protein itu dari warna dan rasa dia sebenarnya tidak berwarna dan juga tidak berasa, ya itu. Yang bikin ayam dan telur enak itu bukan proteinnya di situ ya. Makanya kadang pun telur kalau kalian hanya makan ayam dan telur saja langsung ya, yang dimasaknya telur ceplok langsung, kadang rasanya kan memang sebenarnya hambar ya, tidak ada rasanya gitu, makanya harus dikasih garam seperti itu. Nah, kemudian juga sifatnya ini dia juga bersifat homogen dan bentuknya seperti kristal di situ untuk jenis protein di situ. Nah, kemudian
bentuk dan ukuran ya. Kemarin kita sudah bahas sebenarnya untuk bentuk protein itu ada yang berbentuk globular ya, seperti bulat di situ, dan juga ada yang berbentuk fibrilar ya, seperti serat. Nah, globular itu bulat nih tadi. Ya, dan umumnya sebagian besar untuk protein yang globular itu adalah dari protein-protein nabati yang banyak di tumbuhan ya. Situ. Nah, ini kok bisa sih sampai bentuknya bulat? Itu karena ada lipatan dari rantai protein. Ini karena yang kemarin ya kita sudah bahas bahwa dari awalnya dia struktur primer, ya struktur primer mungkin bentuknya hanya seperti rantai asam-asam amino jejer-jejer seperti itu. Kemudian nanti akhirnya melipat menjadi struktur sekunder, terpilih bentuk struktur sekunder dan akhirnya terlipat ya kan menjadi struktur tersier yang akhirnya bisa terlipat lagi menjadi struktur kuartener. Nah, itu akhirnya tadinya mungkin bentuknya lurus, kemudian terlipat, dan akhirnya bentuk seperti bulat ya, bukan benar-benar bulat bola seperti itu, tapi menyerupai bulatan di situ. Makanya disebut dengan globular. Kemudian untuk bentuk satunya yang seperti serat itu disebut fibrilar. Di sini adalah yang bentuknya memanjang ya. Bentuknya memanjang dan umumnya ini banyak pada otot-otot hewan ya, serat fibrin, miosin. Nah, itu termasuk protein dengan miosin, aktin, termasuk protein dengan bentuk fibrilar. Nah, ini tadi. Kemudian berat molekul tadi kita sudah bahas, berat molekulnya besar ya, antara 35.000 sampai 70.000. Ini cukup besar. Kemudian sifat koloid ini tadi yang dimana dia tercampur tapi tidak larut ya, tidak benar-benar larut. Nah, ini laju difusi, laju tadi larutnya ini tadi sangat lambat memang untuk ketika pencampuran dan protein. Nah, karena laju difusinya lambat ini maka akan terbentuk turbiditas yang jelas nih. Turbiditas itu kurang lebih kekeruhan ya. Nah, makanya ketika misalnya dengan air, misalnya air tadinya bening ditambahkan protein, kita campur ya. Kita campur akan terlihat jelas bahwa ada larutannya menjadi keruh. Nah, ini turbiditasnya jelas nih tadi. Larutannya jelas menjadi keruh di situ, tetapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya bercampur, sepenuhnya larut dalam air tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian denaturasi, kemarin saya sudah sempat menyebutkan ya terkait denaturasi. Nah, ketika protein itu mengalami denaturasi, itu maka yang terjadi adalah ada perubahan sifat di sini. Ada perubahan sifat. Nah, karena sifatnya berubah, maka protein ini bisa kehilangan aktivitas biologis di sini. Contoh mudahnya mungkin ada ya beberapa kandungan protein di susu misalnya, atau yang di susu. Misalnya di telur atau di ayam ya itu. Nah, ketika misalnya dia dipanaskan dalam suhu yang terlalu tinggi ya, misalnya kalian ngegorengnya sampai ya telur sampai yang pinggirnya sampai sudah hitam semua gitu ya, itu sebenarnya proteinnya mengalami denaturasi di situ ya. Nah, dengan adanya denaturasi misalnya ada dari kandungan proteinnya itu memiliki manfaat biologis ya, bisa misalnya sebagai aktivitas antioksidan misalnya. Nah, itu bisa hilang situ karena proteinnya sudah ya gampangnya sudah tidak berbentuk ya, sudah tidak menjadi protein yang utuh lagi di situ. Nah, ketika terjadi denaturasi, maka umumnya seringnya denaturasi itu diikuti koagulasi ya. Koagulasi itu adalah dia menggumpal ya. Menggumpal. Nah, ini adalah dari tadi protein yang rusak yang sudah mengalami denaturasi ini akhirnya membentuk gumpalan, membentuk agregat di sini. Nah, kemudian dan setelah membentuk agregat ini dia akhirnya bisa mengendap ya, membentuk sedimentasi atau endapan di cairan di situ. Kemudian sifat yang berikutnya ada amfoter ini tadi ya, dia bisa menjadi basa maupun asam dan itu ditentukan oleh pH. Tadi kita sudah lihat ya ketika di kondisi pH yang asam seperti apa dan di kondisi pH yang basa itu seperti apa, dan juga ketika di titik PI itu tadi bagaimana. Nah, kemudian sifat fisik yang lain ada kapasitas pengikatan ion.
Protein itu bisa berikatan dengan ion dan bisa membentuk garam, ya, baik dengan kation maupun anion berdasarkan muatannya. Tadi kalau dia di larutan yang kalau dia pas protein ini pas membentuk anion, maka bisa berikatan dengan ion yang lain dan dia membentuk garam di situ. Nah, sama di situ. Yang walaupun dia pasti berbentuknya tadi dalam kation ya, yang positif, maka bisa berikatan dengan ion negatif dan akhirnya membentuk garam di situ. Nah, kemudian kelarutan tadi dipengaruhi oleh pH ya. Nah, kemudian tingkat kelarutan terendah itu ada pada titik isoelektrik atau PI. Nah, sedangkan kelarutan ini umumnya seringnya bertambah, sehingga larutan menjadi semakin asam atau basa karena dengan pada pH asam maupun basa itu interaksi ioniknya itu menjadi lebih kuat ya di situ, sehingga dia lebih mudah untuk saling bergabung. Kemudian ada aktivitas optis, ini soal larutan protein, ada arah rotasinya ke arah kiri, ini cukup kalian tahu aja. Ini karena ini memang benar-benar sifat secara fisik kimiawi di sini ya. Kalian bingung aktivitas optis itu apa, saya juga susah menggambarkannya di situ. Ini cukup kalian ketahui aja bahwa protein itu sifatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk sifat kimia, ya, sifat kimia protein sebenarnya kemarin sudah cukup banyak saya bahas ya. Antaranya untuk hidrolisa yang pertama. Nah, ketika protein ini bisa mengalami hidrolisa dengan asam, nah misalnya HCl. Nah, kemudian dari HCl ini nanti protein itu akan terpecah menjadi asam-asam amino awal yang penyusunnya, asam-asam amino asli penyusunnya di situ. Tapi dalam bentuk yang berikatan hidroklorida di situ. Kemudian oleh basa, ketika hidrolisa juga oleh basa, ya sama dia juga akan terpecah oleh asam-asam menjadi asam-asam amino penyusunnya. Nah, basa ini terhidrolisanya karena ada 2N NaOH. Nah, di situ. Kemudian juga sifat kimia yang lain tadi ya karena dia punya gugusnya, masing-masing gugus protein itu bisa bereaksi ya. Nah, yang kalau gugus COH-nya ini bisa bereaksi dengan alkali ya, dan larutan basa akhirnya membentuk garam, bisa bereaksi dengan alkohol, kemudian terjadi esterifikasi, bisa juga bereaksi dengan gugus amin yang akhirnya nanti menyebabkan dia menjadi netral. Nah, kemudian ini pada gugus amin, reaksi pada gugus amin mirip tadi ya. Kalau gugus amin ini bisa bereaksi dengan asam yang mineral ya, sehingga tadi sama membentuk garam. Gugus amin ini juga bisa bereaksi dengan formaldehid ya, formaldehid sehingga terbentuk turunan hidroksimetil. Gugus NH ini bisa bereaksi dengan benzaldehid, nah, akan terbentuk ini nama ujinya aja, uji Schiff ya, nama reagennya kalau nggak salah itu adalah Schiff. Kemudian juga bisa bereaksi dengan asam nitrat ya, atau disebut dengan uji Van Slyke. Ini akhirnya akan membebaskan gas nitrogen di situ. Nah, kemudian ada yang reaksi yang pada dua-duanya, baik karboksilat maupun amin ya, di saat yang bersamaan. Nah, itu ada reaksi dengan triketohidrin denhidrat atau disebut dengan reaksi ninhidrin. Nah, ini termasuk yang juga lumayan banyak dipakai dalam uji, tapi kayaknya dalam nanti kalian praktikum tidak melakukan reaksi ninhidrin. Kemudian reaksi dengan vanil isosianat, reaksi dengan fosgen, reaksi dengan karbon disulfat, nanti akan terbentuk 1-tio-5-tiozolidane. Ini sebenarnya kalau kalian lihat di sini itu tujuannya apa dengan ada kita reaksi ini juga akan membantu kita mengidentifikasi protein ya. Jadi kalau kita misalnya punya suatu sampel ya, kita ingin tahu nih sampelnya ada proteinnya nggak sih di situ. Nah, kita bisa menggunakan nih tadi, kita bisa mencoba dengan reagen-reagen tertentu, kita mencoba mereaksikan gugus-gugus pada protein ini supaya terlihat kalau memang terjadi misalnya tadi sini terbentuk 1-tio-5-tiozolidin, oh berarti memang sampel ini mengandung protein. Nah, seperti itu. Ya, ini juga kemudian reaksi pada gugus rantai samping ini umumnya adalah untuk
identifikasi asam amino ya, antaranya di sini ada uji bioret, uji santoprotein, uji milon, uji folin, uji Sakaguchi. Ini besok kalian kalau tidak salah untuk kalian kimia makanan, kalian akan melakukan uji bioret yang jelas dan mungkin uji santoprotein ya. Nah, kemudian juga reaksi pada gugus. Ini gugus SH, ini mohon maaf nanti saya perbaiki ya. Ini di antaranya ada uji nitroprusida dan uji Sullivan. Untuk nitroprusida ini spesifik pada sistein. Seperti itu. Nah, ini tadi ya reaksi khusus pada protein tertentu. Nah, tadi saya sudah bicarakan santoprotein misalnya. Nah, dengan uji santoprotein kita bisa tahu ini proteinnya mengandung fenilalanin atau enggak. Di situ. Ketika sampel proteinnya kita tambahkan reagen santoprotein, kemudian hasilnya kuning, oh berarti protein ini mengandung asam amino fenilalanin. Kemudian uji yang lain, Hopkins-Cole. Nah, kemudian kita coba ternyata hasilnya violet ini ya, violet, ungu-ungu ya, mungkin agak keunguan seperti itu. Oh berarti protein ini mengandung asam amino triptofan. Kemudian uji milon. Nih, uji milon dicoba, oh ternyata hasilnya merah. Ini hasil untuk positif ya. Hasilnya merah, oh berarti protein ini mengandung tirosin. Kemudian ada uji Sullivan. Ini kita coba, oh ternyata hasilnya merah juga, ini merah. Oh berarti ini protein ini mengandung sistein. Nah, uji Sakaguchi. Hasil kita coba, oh hasilnya merah. Ya, berarti proteinnya mengandung arginin ya. Nah, ini Molish, ini uji Molish di sini sebenarnya misalnya kita tahu bahwa dia sebenarnya ada proteinnya, nah dan ini apabila dia menghasilkan hasil positif berupa ungu ya, violet agak ungu keunguan seperti itu, ini berarti protein ini berikat. Ini adalah jenis protein yang berikatan dengan karbohidrat ya. Contoh kemarin glikoprotein di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ini reaksi-reaksi khusus untuk identifikasi residu asam amino yang ada pada protein, sampel protein yang kita miliki. Nah, kemudian ada juga reaksi yang lain, itu ada reaksi presipitasi ya. Di sini larutan protein, jadi dengan pada reaksi ini kita mencoba mengendapkan larutan protein tersebut ya, mengendapkan atau menggumpalkan larutan protein itu. Nah, ini bisa protein itu dapat terbentuk endapan atau gumpalan apabila diberi perlakuan ini. Antaranya adalah larutan alkaloid reagensia, diberikan garam logam berat, kemudian larutan asam mineral pekat, juga larutan etanol, bisa juga dengan radiasi UV dan juga panas ya. Kemudian reaksi warna ini ada reaksi umum berlaku untuk semua protein, umumnya untuk melihat sebenarnya ada nggak sih kandungan protein di sampelnya ini, apakah sampel yang kita punya ini sebenarnya mengandung protein. Nah, kalau misalnya kemudian menghasilkan keluar hasilnya positif ya, maksudnya keluar warna sesuai dengan indikator yang kita cari ya, maka berarti memang sampel ini mengandung protein ya. Ini dengan uji ninhidrin dan juga uji bioret. Ini uji bioret ini yang salah satu yang paling umum dan paling sering digunakan. Kalian juga akan nanti melakukan. Nah, kemudian ada sifat lain, itu adalah sifat fungsional. Sifat fungsional protein ini umumnya digunakan untuk pangan ya, untuk di makanan di situ. Nah, contohnya di sini sifat fungsionalnya ini antaranya adalah gelation ya, gel, pembentukan gel. Nah, ini gimana bisa? Itu karena protein itu mampu membentuk gel dan memperangkap air. Ya, protein itu bisa menangkap dan menahan air ya di sekitar ikatan-ikatan sekitar rantai-rantainya tepatnya sih, rantai peptidanya di situ. Nah, dengan dia merangkap air itu tadi, airnya terjebak ya, itu akhirnya terbentuklah gel. Gitu. Sifat fungsional yang lain ada emulsifikasi. Ya, sesuai namanya, maka ini adalah membentuk emulsi. Ya. Emulsi itu adalah larutan yang mengandung air dan juga minyak, atau air dan juga
lemak ya di situ. Nah, adanya protein itu bisa mencegah pemisahan air dan minyak. Ya, contoh paling gampang yang mungkin kalian sudah sering lihat adalah susu ya. Susu itu kan sebenarnya ada campuran air dan juga minyaknya di situ. Nah, karena kandungan protein pada susu, maka terbentuklah emulsi itu tadi ya. Air sama minyaknya tidak menjadi terpisah ya. Kalau sudah terpisah itu berarti sudah kualitas susunya sudah sangat rendah ya, berarti sudah yang entah mau kadaluarsa atau apa, tapi sudah bukan susu yang kualitasnya baik ya, di situ. Kemudian juga pembentukan buih atau pembuihan ini adalah dengan protein itu membentuk lapisan pelindung di sekitar gelembung-gelembung udara. Nah, sehingga buihnya dapat bertahan dan bisa menjadi buih di situ. Kemudian juga pengikatan air atau water holding capacity, ya ini protein itu bisa berikatan kuat dengan air dan mencegah air itu keluar dari protein. Nah, kalau tadi yang mengikat air dan juga melepas air ya, hidrasi ya tadi sudah bisa mengikat, maka protein juga bisa melepas air itu. Tinggal bagaimana kita mengusahakan atau berikan perlakuan untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan sifat-sifat fungsional di sini. Nah, sifat-sifat fungsional ini itu tadi saya sudah sempat sebutkan ya, itu banyak digunakan dalam makanan. Contohnya di sini ya, untuk produk susu ini tadi ya, susu itu ada emulsifikasi ya, ada emulsifikasinya, kemudian tadi ada water holdingnya, WHC, kemudian juga ada gelnya di situ. Nah, contoh produk-produk olahannya, es krim misalnya, atau whipping cream, yogurt, keju. Nah, jenis proteinnya ini ada yang nanti proteinnya terkandung pada susu ya, lecithin, whey protein, kasein, natrium kaseinat. Kemudian dalam produk bakery ya, nah, sifat fungsionalnya antaranya ini emulsifikasi, daya buah, gelasi, UHC ya. Contoh produk olahannya cake dan cookies. Makanya ada ya kalau kalian membuat roti atau antara roti, tepung sama roti, kue, cookies ya, itu kan jenis tepungnya beda ya. Kalau kalian biasa yang mungkin yang ini kan ini mau lebaran ya, biasanya yang mungkin yang saudaranya atau orang tuanya atau ya keluarganya punya usaha pembuatan kue kering untuk jajan untuk lebaran ya, itu akan tahu bahwa oh ya untuk bikin ini jenis kue kering seperti ini tepungnya itu adalah tepung yang jenis ini, tepung protein tinggi, tepung protein rendah, tepung protein sedang. Nah, itu ada pengaturannya, ada ininya sendiri karena memang untuk mencapai tekstur ya, tekstur roti, tekstur kue tertentu itu tadi dibutuhkan jumlah protein tertentu. Nah, ini misalnya kalau dibutuhkan jumlahnya banyak, berarti kita nanti mungkin dia adalah yang memiliki daya buih yang tinggi atau jelasi yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh jenis proteinnya, antara ada whey, kasein, globin. Dan di minuman, sifat fungsionalnya tadi pembentukan buih ya, daya buih, kohesivitas ya. Kohesivitas itu adalah keikatan yang kuat ya, kurang lebih ya, dia membentuk ikatan yang kuat dan menyatu seperti itu. Nah, ini contoh produknya pada coklat dan susu, dan paling banyak dipakai ada whey dan kasein. Ini adalah dua protein utama pada susu sebenarnya, whey dan kasein itu. Kemudian confectionery atau permen ya, permen. Nah, itu juga emulsifikasi, WHC, kohesivitas, contohnya marshmallow. Produk daging juga ada emulsinya, gelasi, kohesivitas, dan WHC. Ini contohnya produk ham atau sosis. Ya. Jenis proteinnya ini karena tadi daging ya, di dalam daging itu ada protein fibernya, antara aktin, myosin, juga globinnya. Kemudian yang produk telur juga gelasi, emulsifikasi, dan buih. Nah, contohnya pada adonan kue atau mayones. Nah, jenis proteinnya berperan di sini dari proteinnya telur, antaranya ada albumin dan juga ovomucin. Nah, tadi kita sudah melihat kalau misalnya uji protein ya, beberapa kita sudah ya, saya sudah menceritakan sedikit untuk uji protein. Nah, ini ada juga uji protein yang lain, utamanya adalah untuk ada yang termasuk yang kualitatif maupun kuantitatif ya. Kualitatif berarti adalah kita melihat sebenarnya ada tidak sih protein di sampel ini. Dan kuantitatif berarti sebenarnya berapa jumlah kandungan protein yang ada pada sampel tersebut.
Oke, kita akan bicarakan satu persatu. Nah, yang pertama ini metode Keldal. Keldal, saya juga kurang tahu sebenarnya bacanya bagaimana, dari dulu sih bacanya Keldal ya. Nah, ini oleh Johann Keldal di tahun 1883 itu udah berapa abad yang lalu. Nah, tapi ini adalah salah satu metode yang masih dipakai sampai sekarang untuk perhitungan kadar penetapan jumlah atau kadar protein pada makanan di sini ya. Prinsipnya adalah dengan melihat untuk menghitung atau menentukan persentase nitrogen yang terkandung pada sampel. Nah, kemudian nanti hasil ketika sudah tahu jumlah nitrogennya berapa, maka nanti dimasukkan dalam rumus yang dimana harus dikonversi ya. Kalau tadi nitrogennya, nah kita mau konversi supaya kita bisa tahu kadar proteinnya berapa. Nah, itu untuk faktor konversinya itu sudah ditetapkan di referensi ya. Contohnya di sini untuk daging itu dengan faktor konversi 6,25, sedangkan untuk susu faktor konversinya 6,38. Ya, telur faktor konversinya 6,68 nih. Ketika nanti kalian praktikum besok juga kalian perlu membaca referensi supaya tahu sebenarnya faktor konversinya itu berapa. Nah, kemudian di dalam melakukan Keldal itu ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah tahap destruksi atau penghancuran. Nah, tahap destruksi ini tujuannya adalah kita membebaskan N, membebaskan nitrogen dari sampel tersebut. Caranya adalah dengan menambahkan asam kuat berupa asam sulfat ya, kemudian pada suhu yang agak panas, kemudian supaya nanti hasilnya adalah amonium sulfat di situ, N42SO4 di situ. Nah, bisa juga dipercepat dengan menambahkan merkuri oksida atau dengan potasium sulfat untuk meningkatkan titik didih supaya makin panas ini tadi ya. Nah, tadi dengan adanya pada sampel kandungan N-nya ditambah dengan asam sulfat ya, dengan pemanasan akhirnya terbentuklah amonium sulfat ini. Berikutnya setelah dilakukan destruksi adalah tahap netralisasi atau distilasi ya. Nah, tadi karena sudah ditambahkan asam sulfat yang pekat, maka kita perlu menetralkan dulu ya, karena asam sulfat yang pekat ini kan termasuk zat yang asam ya, zat yang asam itu kan cukup berbahaya ya, maka kita perlu netralkan dulu supaya kita bisa melanjutkan reaksi, melanjutkan percobaannya di sini ya. Nah, kemudian di sini setelah ditambah NaOH, maka tadi NH42SO4 amonium sulfat akan dipecah sehingga terbentuk gas amonia. Ini 2NH3 di sini ya. Ini ditambah 2 NaOH kemudian terpecah. Nah, menjadi gas amonia 2NH3 di sini, dan ada air juga ya. Nah, kemudian di proses destilasi ini tadi gas amonia ini akan ditangkap oleh asam borat sehingga terbentuk baru itu ada amonium borat di sini ya, NH4H2BO3 sini. Nah, setelah destilasi tahap terakhir adalah titrasi ya. Titrasi ini tadi NH4H2BO3 ini dititrasi dengan HCl encer ya. Normalitas 0,02 N. Nah, fungsi tujuannya adalah supaya asam boratnya terlepas dan akhirnya terbentuk amonium klorida atau NH4Cl. Nah, jumlah HCl yang digunakan dalam titrasi ini setara dengan jumlah gas NH3 yang dibebaskan di proses distilasi ya. Di sini nih. Jumlah HCl-nya ini dipakai di sini, maka akan menggambarkan sebenarnya jumlah NH3-nya itu berapa sih, gas amonianya itu berapa sih di sini yang terkandung dalam sampel tersebut di situ. Nah, ini kalau kalian masih ingat ya, ini nanti yang baru akan dimasukkan rumus N1V1 dan seterusnya N2V2 ya. Mungkin kemarin kalian sudah ikut praktikum kimia dasar kan ya? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, berarti masih ingat ya cara melakukan titrasi itu seperti apa ya? Ya sudah terbayang kurang lebih ya, itu kurang lebih. Nah, ini prosesnya dalam metode Keldal nih tadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian perhitungan terakhir ya, rumusnya untuk perhitungan persentase
jumlah nitrogennya berapa, lah ini tadi HCl blanko kali normalitasnya berapa, normalitas HCl ini tadi kali 14 ini per miligram berat sampelnya itu berapa, dan akhirnya nanti bisa didapatkan persentase protein dengan persentase N dikali dengan faktor konversi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian akan merasakan ketika waktu praktikum ya. Kemudian yang berikutnya metode Biuret ya. Tadi ini adalah termasuk metode yang umum ya untuk mendeteksi apakah sampel ini mengandung protein atau tidak. Ya. Ini sudah dibuat dari tahun 1914 ya oleh Riegler. Nah, prinsipnya di sini adalah ketika zat itu mengandung 2 atau lebih ikatan peptida, maka bisa membentuk kompleks dengan garam CU yang garam CU dalam larutan alkali. Nah, kompleksnya ini berwarna ungu. Ya. Kalau kalian uji Biuret, nah sudah kemudian kalian berikan reagen terbentuk warna ungu ya. Reagen dan juga mungkin untuk basa air larutan basa untuk menambah untuk ini tadi mengaktifkannya. Nah, ini maka nanti akan terbentuk warna ungu. Nah, intensitas warna ungunya ini berbanding lurus dengan konsentrasi protein. Nah, ini tadi kalau misalnya pertama kita cuman oh iya dia ungu, kita tahu oh iya berarti dia mengandung protein. Nah, sebenarnya kita bisa kalau tadi cuman secara kualitatif bisa kita lanjutkan secara kuantitatif yaitu dengan mengukur intensitas warna ungunya ini tadi. Karena intensitas warnanya ini menggambarkan sebenarnya konsentrasi proteinnya itu berapa di situ. Nah, ini bisa intensitas warnanya bisa diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang atau lambda 540 nm. Nah, setelah kita dapat intensitas warnanya itu, maka kita bisa akhirnya tahu, oh, bisa kita kuantifikasi ya di sini spektrofotometer. Nanti hasilnya berapa? Nanti kita masukkan dalam kurva standar yaitu dari bovine serum albumin ya. Kurva standar ini fungsinya nanti untuk membuat menghasilkan persamaan ya supaya bisa kita nanti masukkan angka dari hasil pengukuran di sini. Nah, setelah dapat persamaannya baru kayak kita akan tahu rumusnya. Oh, berarti rumusnya untuk menghitung proteinnya itu di sini adalah dengan ini ya persamaannya seperti ini di situ. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya kurva standar adalah di situ. Ya. Dalam membuat kurva standar ya berarti nanti kita menguji ini dulu bovine serum ini, serum albumin ini dengan spektrofotometer. Ya. Biasanya dibuat dengan beberapa konsentrasi. Misalnya ada konsentrasinya rendah, saya misalnya konsentrasi 0,05 mili, nanti ketemu oh titiknya di sini, titiknya di ini kurang harusnya digambarkan ya, tapi saya ada alatnya. Ya, titiknya di sebelah sini misalnya. Kemudian kalau sudah lebih tinggi nanti di atas nanti akan terbentuk semacam kurva ya di situ. Nah, di kurva itu kita akan tahu persamaan. Nah, nanti setelah dapat persamaannya baru kita bisa masukkan hasil pengukuran untuk sampel kita. Dan dari situ akhirnya kita bisa mendapatkan yaitu berapa sebenarnya konsentrasi proteinnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga metode Lowry ya. Ini ada reaksi antara ICU2+ yang CU dan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan ya. Ini akan menghasilkan warna biru. Sama seperti tadi awalnya kita dengan Lowry ini awalnya kita melihat dulu apakah dia positif atau tidak, apakah benar mengandung protein atau tidak ya dengan ini warnanya biru. Nah, setelah itu baru kita kuantifikasi dengan pengukuran dengan memakai spektrofotometer. Ya, tadi kalau Lowry ini panjang gelombangnya adalah 600 cm. Kurva standarnya sama biasa. Nah, kemudian ada lain metode pengikatan zat warna. Atau disebut dengan dye binding ya. Ini penetapan protein secara tidak langsung. Nah, di sini zat warna atau dalam contohnya adalah amido black atau orange G mempunyai kemampuan bergabung dengan gugus polar protein yang bermuatan ion berlawanan. Nah, nanti akan terbentuk kompleks yang tidak larut. Nah, kompleks yang tidak larut ini ada semacam, ini maksudnya ada endapan ya, kompleks tidak larut ini ada endapannya. Nah, itu bisa dipisahkan dengan sentrifugasi. Nah, setelah dapat endapan sama larutannya terpisah, nanti kita bisa akhirnya mengukur konsentrasi zat warnanya. Absorbensinya tadi sama
dengan gunakan spektrofotometer. Nah, pengaturan panjang gelombangnya tergantung tadi zat warna apa yang kita masukkan. Kalau amido black berarti 615 nm. Sedangkan kalau untuk yang orange K ini adalah 485 nm. Nah, konsentrasi protein ditentukan kurva standar juga, hubungan absorbensi dengan kadar protein ya. Ya kalau sudah pakai spektrofotometer nih memang harus pertama menentukan kurva standar terlebih dahulu supaya kita bisa tadi mendapatkan mendapatkan persamaan ya. Untuk akhirnya bisa kita pakai untuk menghitung konsentrasi protein yang terkandung. Nah, kemudian metode titrasi formal, ya ini umumnya banyak untuk protein susu, analisis protein susu di mana formaldehid ditambahkan ke susu yang telah dinetralkan sehingga akan bereaksi dengan asam amino dan gugus amin seperti lisin ya. Reaksi ini akan menyebabkan tadi gugus aminnya itu menjadi ikatan ganda di sini NCH2 ya, sehingga sifat basanya akan hilang dan meningkatkan keasaman dari protein. Nah, tingkat keasaman ini tadi akan diukur dengan titrasi ya, dengan titrasi menggunakan NaOH yang ditambah indikator PP. Nah, titik akhir titrasi ditandai dengan warnanya pink. Ya, karena kemarin sudah titrasi, sudah tahu titik akhir titrasi kapan titik di mana titik akhir titrasi tercapai ya, ketika terjadi adanya perubahan warna. Ya, seperti itu. Ini untuk rumus perhitungannya. Ya, T ini adalah volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan tadi keasaman protein. Ya. Dikali faktornya adalah 0,17. Nah, tadi kita belajar secara kimianya ya. Ini kita lebih ke arah makanannya. Ya, di mana ketika protein itu diolah, itu maka ada suatu perubahan, yaitu adalah daya cerna protein itu bisa meningkat ya, karena senyawa anti nutrisi yang ada pada makanan yang berikatan dengan protein itu berkurang di situ. Contohnya di sini adalah ketika kacangan atau kedelai itu dipanaskan ya, kacang-kacangan mentah, kedelai mentah dipanaskan atau difermentasi, maka daya cernanya dan bioavailabilitasnya itu meningkat ya. Makanya daya cerna untuk kedelai mentah dibandingkan tempe misalnya ini jelas lebih tinggi tempe ya. Bioavailabilitas kandungan protein yang bisa kalian dapatkan ketika hanya makan kedelai mentah, kacang kedelai dengan tempe akan lebih banyak ketika kalian makan tempe di situ. Makanya bisa disebut tempe menjadi lebih sehat ya, karena kalian lebih banyak memberikan lebih banyak protein yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini disebut bioavailabilitas ini tadi. Karena walaupun mungkin dari awal waktu mentah kita bandingkan, oh kayaknya tetap lebih tinggi kacang kedelai kok Bu. Nah, tapi ketika di dalam tubuh ya, ketika sudah diproses oleh sistem pencernaan tubuh, nah yang bioavailabilitasnya lebih tinggi, yang bisa lebih mudah diserap oleh tubuh itu adalah yang setelah ada tempe ya, karena yang sudah mengalami fermentasi dan juga yang akhirnya fermentasi ini meningkatkan daya cerna, yaitu tadi. Nah, tetapi pengolahan itu juga tadi kan untuk manfaatnya ya. Nah, pengolahan itu juga ada kerugiannya. Ketika kita masak, sumber-sumber protein itu juga ada kerugiannya. Antaranya kerugiannya adalah reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard ini terjadi antara gugus aldehid dari gula produksi dengan gugus amin. Nah, reaksi ini banyak terjadi misalnya di pembakaran roti, pemanasan daging ya. Kemudian juga pengolahan susu bubuk. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalnya kalian masak tadi, misalnya masak kemudian warnanya menjadi coklat, menjadi gelap, nah itu karena adanya reaksi Maillard nih tadi. Kalau pada reaksi Maillard awal, lisin menjadi tidak bisa diserap. Nah, kalau reaksi Maillardnya sampai udah berlanjut, nah tadi produknya menjadi warnanya coklat. Dan juga hasil reaksinya ini tadi, hasil reaksi tadi kan proteinnya berubah ya menjadi produk sampingan di sini yang berwarna coklat. Nah, terus hasil reaksinya itu pun juga tidak bisa kita konsumsi, tidak bisa diserap oleh tubuh dan akhirnya dikeluarkan lewat feses. Nah, kemudian juga pengaruh yang merugikan lainnya ada rasemisasi asam amino. Ya, ini terjadi karena protein diperlakukan dalam suasana basah atau asam. Bisa juga contohnya ada proses penyangraian atau roasting bila terdapat lipid atau gula produksi. Ini
umumnya ya, utamanya adalah pada semua asam amino terutama lisin, threonin dan metionin, yang dimana asam-asam amino ini sensitif terhadap pemanasan kering dan radiasi. Ini terjadi pada pembakaran, pemanggangan serealia, kacang-kacangan, dan juga campuran bahan yang lain ya. Nah, apa sih yang terjadi secara kimiawi pada proses rasamisasi ini adalah ada perubahan struktur asam amino yang tadi ya, aktivitas optisnya itu tadi ke arah kiri ya, itu L, kalau kiri ini L menjadi D ya. D ini ya tadi rotasinya tadi ke kiri, ini ke arah kanan ya, gampang singkatnya seperti itu. Nah, tapi ya walaupun kayaknya cuma rotasi tadi cuma kayaknya putar-putar doang ya Bu ya itu, tapi kalau walaupun putar-putarnya ternyata efeknya adalah asam aminonya menjadi tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya. Ini tadi asam amino dalam bentuk D, lisin, D triptofan awalnya D semua ini nggak bisa dipakai oleh tubuh. Yang lain ada D-phenylalanin, D-methionine ini bisa, walaupun bisa diserap dan juga bisa dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi tidak semaksimal yang tadi bentuknya L ya di situ. Nah, kemudian protein makanan lain ya, ini juga tadi indikator lain tadi kan ada daya cerna dan bioavailabilitas, ini juga ada kualitas protein ya. Nah, kualitas protein ini tadi ini sama dipengaruhi oleh daya cerna. Nih, kualitas protein ini tadi berarti adalah apakah protein ini bagus atau tidak untuk tubuh kita ya? Apakah bagaimana protein ini bisa mendukung proses-proses pertumbuhan atau proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, kualitas protein ini dipengaruhi oleh tadi daya cerna dari protein dan juga komposisi asam amino dari protein. Nah, untuk mengukur kualitas protein, ya itu tadi ya melihat ada dua aspek penting dalam mengukur kualitas protein. Dalam melihat kualitas protein itu, tadi pertama adalah profil asam amino, ya profil asam amino dan daya cerna di situ. Nah, kalau proteinnya dari tumbuhan itu biasanya proteinnya ada di dalam ada dinding selnya di situ. Nah, dinding sel padahal dinding sel tumbuhan itu kan adalah tidak bisa kita cerna ya, dia mengandung selulosa, sedangkan tubuh manusia itu tidak punya enzim yang selulase ya yang bisa mencerna selulosa itu tadi. Sehingga daya cernanya tadi ya menjadi lebih rendah di situ. Beda sama kalau hewani kan tidak selnya tidak memiliki dinding sel di situ, sehingga lebih mudah untuk kita cerna. Makanya kalau kalian baca juga rekomendasi ya, untuk rekomendasi itu harusnya lebih banyak, harusnya protein, untuk rekomendasi protein seringnya yang direkomendasikan adalah yang sumber hewani karena memang daya cernanya lebih tinggi. Dengan daya cerna lebih tinggi maka lebih banyak jumlah protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ya, terlebih lagi juga untuk di protein nabati ya, contohnya di sini legum, kacang-kacangan tuh dia punya faktor anti gizi, anti nutrisi ya, contohnya tripsin di sini. Nah, ini dia membatasi daya cerna juga di sini. Faktor contoh di sini yang terikat dengan tripsin tuh ada beberapa faktor anti gizi juga ya. Nah, faktor anti gizi ini biasanya berikatan dengan protein itu tadi. Nah, karena ada ikatannya kuat, maka kalau misalnya ikatan ini tidak dilepas, maka dalam tubuh pun protein itu, asam amino itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada perhitungannya ya untuk menghitung daya cerna protein. Dengan ada persentasenya di sini adalah berat dari asam amino pembatas ya. Di situ kemudian juga berat dari asam amino yang lain yang ada pada referensi atau ideal. Kemudian dikali dengan daya cerna nyata. TSC versus. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya nggak akan nanti ujian, saya nggak akan nyuruh kalian menghitung ini. Kalau ini cukup kalian ketahui saja untuk perhitungan daya cerna asam amino seperti apa. Mungkin siapa tahu nanti kalian waktu skripsi ada yang tertarik untuk ya menghitung di sini ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang tertarik ya di situ. Nah, ini tadi untuk persentase faktor tadi true fecal digestibility, daya cernanya.
daya cerna yang sebenarnya ya, maksudnya setelah dicoba mungkin setelah dicoba konsumsi protein itu, kemudian akhirnya jumlah protein yang terdeteksi di fesesnya berapa ya. Kalau misalnya terdeteksinya banyak kan berarti dia tidak bisa daya cerna sumber protein itu menjadi rendah karena tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini yang di sini kita bisa lihat bahwa yang daya cernanya sangat-sangat bagus memang ada telur ya, makanya telur itu banyak direkomendasikan ya untuk orang-orang yang membutuhkan yang kekurangan protein ya. Lainnya juga susu, kemudian baru daging, ikan. Dan yang di sini kita bisa lihat yang true digestibility-nya atau daya cernanya tinggi itu memang yang tinggi di sini adalah sumber hewani ya, sedangkan sumber nabatinya termasuk lebih rendah ya, di sini 86, 85, 87 ya. Tepung kedelai, tepung terigu, kemudian jagung, oatmeal, kacang-kacangan, nah termasuk yang rendah di situ. Nah, ini ada contoh perhitungan. Nah, ini ada limiting asam amino yang membatasi ya. Maksudnya di situ sebenarnya dia tidak punya asam amino apa sih di situ. Tergantung pada jenis makanannya apa. Sini histidin, isoleucin ada rasionya. Ini perhitungannya seperti itu. Nah, ini contoh di sini untuk melihat kandung utuh ya, untuk menghitung tadi digestibility corrected asam amino score, daya cerna dari itu adalah kita melihat rasio dari lisin. Karena lisin ini adalah asam amino pembatasnya, karena memang di whole wheat ya, whole wheat ini bahasa Indonesia apa? Gandum utuh ya, gandum utuh itu dia tidak memiliki lisin di sini. Ini makanya disebut dia tidak ada protein incomplete ya, yang tidak lengkap di situ. Karena sangat rendah nilainya. Kemudian ada juga kualitas protein itu dilihat dari nilai biologis ya. Biologis ini melihat berapa banyak nitrogen yang ditahan atau yang ada di dalam tubuh di situ. Nah, ini mirip dengan keseimbangan nitrogen, konsep keseimbangan nitrogen. Ada dua macam di sini sumber penelitiannya, di sini contohnya ada dua macam diet ya, dua macam pola makanan diberikan, satunya dengan protein, satunya tanpa protein. Nah, diberikan entah pada orang atau hewan selama 7-10 hari, kemudian diambil urin dan juga feses. Ya, baru di situ dihitung sebenarnya jumlah nitrogen yang ada dan nitrogen yang terserap itu berapa di situ. Nah, ini tadi ada asupan nitrogennya, tadi dari urin dan feses, hilangan nitrogennya berapa ya. Kemudian UEFE adalah kehilangan nitrogen pada saat dia tidak mendapatkan protein di situ. Ya, bisa dibandingkan dan akhirnya nanti akan dapat PV atau nilai biologisnya. Ini ada beberapa angka ya untuk nilai biologis. Kembali ya, susu ini paling telur itu yang paling tinggi ya. Berarti memang kita makan telur itu sebagian besar protein yang ada pada telur itu akan terserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sebegitu bagusnya telur itu ya, sumber protein telur itu. Yang baru ada susu ini pun juga lumayan jauh ya, hampir 9 nih kan lumayan itu dibandingkan yang lain. Nah, kemudian ada juga komposisi asam amino. Nah, yang menentukan juga protein itu disebut kualitasnya tinggi atau tidak adalah tadi ya, komposisi atau kandungan asam amino. Nah, protein itu disebut, protein yang kita makan ya, disebut sebagai protein berkualitas tinggi apabila mengandung semua asam amino esensial. Mengandung asam amino esensial dalam jumlah yang cukup untuk sesuai dengan kebutuhan kita di situ. Nah, ini bisa juga dan ya boleh juga maksudnya didapat juga sumber protein ini mengandung asam amino yang non esensial, tapi yang menjadi indikator adalah asam amino esensialnya ini tadi, dia makanan ini mengandung asam amino esensial berapa, ini apakah berapa dan juga apa saja di situ, apa saja asam amino yang dikandung dalam makanan tersebut. Nah, jelas jelas kalau kita mau mencari makanan yang mengandung semuanya itu kan susah ya di situ.
mengandung semua asam amino esensial tuh susah ya. Mungkin yang paling dekati tadi adalah telur ya, tapi tidak semua orang bisa mengkonsumsi telur ya. Ada juga orang punya keterbatasan tertentu yang akhirnya tidak bisa mengkonsumsi telur. Contohnya orang-orang vegetarian juga tidak bisa mengkonsumsi sumber-sumber hewani. Nah, terus bagaimana untuk kita meminimalisir mereka kekurangan asam amino esensialnya itu tadi? Gimana caranya kita bisa menciptakan produk dengan kualitas protein yang tinggi. Nah, ini bisa dengan yang disebut dengan mutual supplementation, yaitu adalah dengan kita mengkombinasikan dua sumber protein yang incomplete, tadi yang tidak lengkap itu tadi. Kemudian, jadi ada satu yang tidak lengkap, yang satu juga tidak lengkap, tapi mereka akan saling melengkapi di sini. Karena yang satunya, misalnya dia tidak lengkap, misalnya sumber satunya ini tidak punya lisin, yang sumber yang A. Kemudian yang sumber yang B ini dia tidak punya, dia yang sumber A ini tidak punya lisin, tapi dia misalnya punya phenylalanin misalnya di situ, punya histidin. Nah, sedangkan sumber satunya dia tidak punya histidin, tapi dia punya lisin. Nah, dengan begitu apabila kita mengkombinasikan dua makanan tersebut, dua sumber makanan tersebut akan terbentuk suatu makanan ya, akan membentuk suatu makanan yang dimana kandungannya menjadi lengkap di situ. Jadi mereka saling melengkapi di situ. Ya ini contohnya di sini ya. Kalau oatmeal protein totalnya 5 gram nih. Ya, makanya ketika kita mengkonsumsi makanan itu memang disarankan dari sumber yang bervariasi ya, yang beragam, tidak hanya satu jenis saja, karena itu tadi sumber-sumber makanan ini sebenarnya mereka saling melengkapi apa yang kita makan. Jadi kalau kalian hanya makannya variasi, nah itu juga membuat berarti ada potensi ya, salah satunya kekurangan asam-asam amino tertentu. Nah, padahal kalau asam amino esensial kan kita hanya bisa mendapatkannya dari makanan dan tidak bisa kita produksi sendiri. Nah, ini contohnya di sini untuk sumber kacang-kacangan ya, dia mengandung isoleucin dan juga lisin, tapi tidak punya metionin dan triptofan. Nah, beda sama yang serealia, ya nasi dan teman-temannya itu, nah malah nggak punya isoleucin dan lisin, gitu. Tapi punya metionin dan triptofan. Nah, sehingga kalau konsumsi bersama, akhirnya lengkap. Kita dapat asupan isoleucin, dapat asupan lisin, dapat asupan metionin dan juga asupan triptofan. Nih, contohnya. Jadi kalau kalian hanya makan nasi aja, ya cuma dapatnya tadi metionin triptofan di situ. Tapi kalau hanya makan tempe aja juga tadi hanya dapat isoleucin dan lisin. Tapi kalau udah nasi dengan tempe, nah lengkap semua asam amino di sini. Jadi sudah makanan kalian menjadi makanan dengan kualitas protein yang tinggi gitu, walaupun aslinya bahannya adalah sumber protein yang dengan kualitas protein yang tidak lengkap. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Jadi sampai tadi 9.40 ya, pas ya sesuai di sini. Mungkin sebelum ditutup saya buka untuk satu pertanyaan, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada suara juga. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap semuanya cukup jelas ya untuk materi hari ini. Alhamdulillah, kalau iya memang jelas. Kalau misalnya belum, ini nanti juga materi akan saya share di Fikes, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Dan kalau memang misalnya ada pertanyaan, tadi misalnya mau ditanyakan tapi malu atau bagaimana, silahkan boleh personal chat, nanti akan saya coba, saya akan jawab ya, sebaik yang saya bisa. Udah, kalau memang tidak ada, saya akhiri kuliahnya.